Apa yang kedua? Kita ngakuin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, karena Engkau yang memiliki alam semesta, karena Engkau yang memiliki Ar-Rahman Ar-Rahim, karena Engkau yang memiliki hari akhirat, maka kami akui hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau kami minta pertolongan. Ini yang kedua adalah pengakuan diri. Pengakuan diri kita bahwa yang patut kita sembah hanya Allah, yang patut kita minta tolong hanya Allah. Nah, setelah kita memuji Allah, setelah kita mengakui bahwa Allah memang milik semuanya, baru kita minta. Kita puji Allah, kita ngakuin diri kita lemah, baru kita minta. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Jalan yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Para anbiya, para mursalin, syuhada dan salihin. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau benci. Nasara, Yahudi. Waladhdallin, bukan juga orang-orang jalan yang sesat, orang-orang munafik. Itu yang kita minta. Ini seakan-akan ya, seakan-akan tuh Allah tuh ngajarin kita. Kamu kalau mau berdoa sama aku, puji dulu. Jangan langsung minta. Puji dulu. Kita mau minta rezeki lancar, kita puji dulu. Ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq. Kita puji dulu sesuai dengan apa yang kita minta. Allah yang membuka pintu semua urusan, Allah yang memberikan rezeki. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq. Kayak orang istighosah adalah. Kita puji dulu Allah. Paham nggak? Baru kita akui diri kita ini lemah, banyak dosa, nggak ada lagi yang kita harapkan, hanya yang kita harapkan Allah Ta'ala. Setelah kita mengakui diri, baru kita minta sama Allah. Gitu tuh Allah ngajarin kepada kita dalam rahasia suratul Fatihah. Begitu juga kalau kita ke dunia nih, ke sesama manusia. Ibu-ibu nih mau bikin masjid atau mau bikin majelis taklim, ngirim proposalnya ke pemerintah. Apakah langsung, Bapak saya minta dana untuk majelis taklim? Kata pemerintah, siapa lu? Tiba-tiba minta. Tapi puji dulu. Puji dulu. Dengan nama Allah, dengan salawat Nabi Muhammad. Kemudian kita puji dulu pejabat ini. Yang kami hormatin. Bapak wali kota, bla 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 bla. Kalau bisa lengkap tuh tetelnya. Masukin tetelnya semua. Mudah-mudahan kita puji dulu semuanya ya. Bapak panjang umur ini itu bla bla bla, panjang itu. Panjang tuh kita puji dulu supaya dia terangsang nih untuk memberikan bantuan kepada kita. Setelah kita puji itu orang, baru kita memberitahukan keperluan kita. Pak, kami lagi bangun masjid, perlu dana sekian sekian sekian. Ini anggarannya. Nah, oleh karena itu izinkan kami meminta bantuan dana dari Bapak. Oh, ya sudah. Siapa ini? Oh, ini temanku waktu kampanye, dia yang dukung aku ini. Kirim. Paham gak maksudnya? Nah, itu begitu tuh Fatihah. Jam berapa sudah Anda ngeliat jam apa ya? Pas. Nah, baik, dikit lagi dah tambahin ya. Nah, jadi cara yang kedua ibu-ibu baca Fatihah adalah dengan 3 kali nafas. Yang ketiga, perhatikan. Cara yang ketiga adalah dengan 1 nafas. Aduh, gak tahan sudah nih. Tahan gak ya? Mana pilek lagi nih. 1 nafas. Kenapa? Boleh nggak? Boleh. Dari segi tajwid boleh, dari segi qiraat boleh. Nggak ada masalah. Asalkan panjang pendek makhrajnya semuanya benar. Ini contoh ya, mudah-mudahan kuat nafasnya. Bisa nggak nih? Pilek lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya tahan. Pilek tahan. Pilek. Itu boleh satu napas. Kalau ada yang tahan silakan. Tapi yang benar, jangan nang kayak bacaan nang salat tarawih sultum. Salat tarawih 7 menit. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Boleh, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Itu mah apa itu? Itu salat dikejar hantu kah, dikejar orang gila itu? Laju banget. Enggak sah salat seperti itu ya, tidak? Enggak sah. Paham kira-kira ibu-ibu ya? Nah begitu juga membaca surah-surah yang lain. Setelah Fatihah bacanya juga per ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Per ayat per ayat. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Begitu afdalnya. Walaupun boleh dengan satu kali nafas nggak apa-apa. Cuman afdalnya per ayat per ayat. Nanti nomor 9. Ada pertanyaan mungkin? Di luar tema juga nggak apa-apa. Berapa menit lagi? Monggo silakan. Ya, ini ada satu pertanyaan masuk. Ketika kita melayat, itu kan banyak sekali pahala yang kita dapatkan ketika kita melayat sampai mengatakan ke kubur. Ya. Bagaimana hukumnya melayat perempuan yang ikut ke kubur? Baik. Mengantar jenazah itu ke kubur itu pahalanya dapat 1 qirat. Kalau dia mensalatkan 1 qirat, kalau dia mengantar jenazah sampai ke kubur 1 qirat lagi. Jadi totalnya 2 qirat. Dalam riwayat yang lain dapat 3 qirat emas. Gunung Uhud semuanya jadi emas diberikan kepada orang itu. Itu yang dianjurkan adalah laki-laki. Apakah perempuan boleh ngelayat? Maksudnya boleh mengantar jenazah ke kubur ya? Jawabannya kalau saya menyarankan tidak usah. Tidak usah. Artinya gini ya, bukan tidak boleh perempuan itu ziarah kubur, boleh. Tapi sebaiknya perempuan itu tidak usah ikut ke kubur waktu itu. Jangan ikut ke kubur. Kenapa ya? Satu, perempuan ini apalagi keluarganya ya, biasanya itu nggak tahan. Nanti menangis-nangis. Nangis-nangis. Apalagi lakinya meninggal itu kadang bininya umpat nanti meratap di kuburan. Aku kan bisi laki lagi. Gimana anakku? Gimana? Itu meratap. Jadi jangan. Sebaiknya tidak usah ikut ya. Apalagi yang repotnya kalau seandainya biniannya bungas menggoda laki-laki lain, nah itu mati lakinya. Ada bisi anak sugih lagi itu banyak tuh bininya masih anum. Ayo siapa anak dahulu. Jadi fitnah pulang kan. Laki-laki ini kan bisa ditawarin yang begitu langsung ancap. Apalagi janda semakin di depan. Nah, itu. Ya. Mana bungas, mana putih, mana sugih, apalagi repot kan. Nanti laki-laki yang lain tuh jual-jualan. Repot jadinya. Ini banyak yang janda berarti di sini. Baik ya, mohon maaf ya, bukan apa-apa, bukan menghina ya. Ini cuman ya guyon lah bahasa kita ya. Tapi apakah boleh perempuan ke kubur? Boleh. Cuman sebaiknya jangan hari itu. Nanti hari kedua ketiga baru datang ke kubur. Ya, kenapa? Supaya menghindarkan fitnah tadi. Namanya lakian semuanya kan repot itu.
Banyak itu dulu kalau saya ikut ziarah mau ngantar jenazah, terkadang keluarga perempuan tuh ya Allah nggak karuan sudah, nggak karuan pakaiannya gini, pakai begini tapi pakai kerudung, kan lucu tuh. Partnya di situ tuh. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Yang lalu itu kan Buya pernah jelasin kalau sholat sampai pegangan tangan. Iya, sampai sini. Tapi saya pernah dengar juga tuh muka sama telapak tangan wajib kelihatan. Ya. Terus kalau wajib kelihatan berarti kalau umumnya pakai mukena yang begini ya. Baik. Nah, itu kalau begini kadang-kadang di dalam tuh. Baik, begini ya. Ya, paham ya. Begini ya, yang dimaksud wajah itu adalah batas wajah itu dari ujung rambut sini sampai ujung dagu sini. Nah, nih. Di sini bukan wajah, makanya kalau ibu-ibu sholat pakai mukena begini, nah taruh sini nggak sah sholatnya, apalagi kelewar begini, nah kelihatan dagu, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena ini bukan wajah, ya. Jadi kalau sholat ditarik begini, nah sampai ke atas. Makanya mukena zaman dulu itu aja di sini ada ujungnya segitiga untuk nyantol di sini tuh, ya. Wajah ini sebenarnya bagi perempuan itu tidak wajib ditutup. Maksudnya kalau sholatnya sunnah dibuka jikalau dia satu tidak menimbulkan fitnah. Arti tidak menimbulkan fitnah, umpama terlalu cantik orangnya ini kan ya, cantik banget. Kalau dia membuka begitu nanti repot. Nah, kemudian ada laki-laki yang bukan mahram, ya boleh dia pakai cadar. Tapi kalau seandainya dia sendiri sholatnya, tidak ada orang lain, atau dia sesama mahram, sesama semua suaminya, boleh lepas cadar. Karena hukumnya makruh kalau nggak ada apa-apa dia begini. Cadar tadi, paham nggak kira-kira? Ya. Nah itu kalau seandainya tidak ada laki-laki yang bukan mahram. Tapi kalau ada laki-laki yang mahram, apalagi terlalu cantik ya takut timbul fitnah, boleh pakai cadar. Cadar ini masih perdebatan pendapat ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah dan lain sebagainya. Jadi boleh-boleh aja bercadar ya. Kami itu ummah pakai cadar ya. Ummah pakai cadar sekarang. Baiklah ya, apalagi tadi itu. Kemudian tangan. Nah, tangan ini sunnahnya itu memang terbuka, bukan wajib terbuka. Wajib terbuka. Wajib sunnah terbuka. Yang mana sunnah terbuka ini? Nah, makruh hukumnya kalau seandainya ada orang sholat kaos tangan, itu makruh. Mau laki-laki perempuan makruh. Nah ya, kecuali umpama dingin tuh, kalau nanti musim November nanti abuya berangkat lagi, nanti itu musim dingin. Biasanya abuya berangkat umroh tuh pakai kaos tangan tebal tuh, nah, untuk menahan dingin. Kenapa? Karena nggak tahan. Tapi kalau nggak ada apa-apa, makruh kalau berkaos tangan. Jadi dibuka. Nah, yang wajib ditutup mana? Yang wajib ditutup di sini. Ini batasnya. Maka dianjurkan supaya sampai ke sini. Karena kalau begini-gini aja ibu-ibu ibu-ibu begini ya. Mengangkat tangan Allah, nah tertarik nah. Nih, di sini kelihatan. Ini yang jadi masalah. Udah dipaham kira-kira? Jadi bukan wajib ditutup, Bu, sunnah ditutup. Ya, sunnah. Makruh ditutup, bukan wajib terbuka. Ya, sunnah dibuka telapak tangan ini. Nah, salah ngomong terus saya. Paham ya? Boleh kalau boleh. di dalamnya begini ya? Boleh. Ya tadi, yang penting ini jangan tertutup rapat. Kalau tertutup rapat, tidak ada hajat, hukumnya makruh. Ya, boleh saja. Ini makruh dia ya? Ya, makruh saja. Kalau di dalam Ya, tidak apa-apa. Boleh intinya boleh aja, tidak ada masalah. Ya, seperti itu. Yang wajib tertutup di sini dah. Ya, sampaikan ke sini. Makanya pakai apa namanya itu? Handshot apa namanya? Handset. Ya, aturlah bahasanya sudah itu. Ya, handset. Udah dipaham? Baik, sampai asal. Cukup Bu Ibu ya. Ya Bu ya mau ke Tenggarong karena ada pertemuan ya. Jadi habis salat asar langsung siap-siap
Ketenggarong nanti insyaallah. Terima kasih, minta maaf lahir batin kalau ada salah ada kata ya. Ingatin nanti tanggal 24 September kita akan mengadakan Maulid Akbar di pesantren Al-Islam Minul Anwar. Banyak door prize yang kita akan sediakan untuk bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.